Kita berjumpa lagi dalam program Balikpapan Sepekan pada hari ini yang akan menyajikan informasi seputar kota Balikpapan bersama saya, Rosmi Rahma. Inilah Balikpapan Sepekan selengkapnya. Kita awali Balikpapan Sepekan kali ini dari Polresta Balikpapan yang membagikan paket sembako kepada warga yang kurang mampu di tengah merebaknya wabah COVID-19. Pembagian sembako ini langsung dibagikan oleh Kapolresta Balikpapan. Berikut informasinya. Untuk membantu kekurangan warga akibat dampak COVID-19, Polresta Balikpapan terus membagikan sembako kepada warga yang kurang mampu di kota Balikpapan. Kali ini pembagian sembako dilakukan di kawasan Balikpapan Utara, Kelurahan Geraha Indah, dan Kelurahan Karangjoang, Balikpapan Utara. Pembagian paket sembako ini langsung dilakukan oleh Kapolresta Balikpapan, Kombes Pol Turmudi, pada Senin 27 April siang. Rumah yang tampak reot ini sudah tidak layak untuk dihuni lantaran rawan akan rubuh dari atap, dinding dan lantainya juga sudah lapuk dimakan usia. Penerima sembako di kawasan Karangjoang, Balikpapan Utara, Ibu Maria mengatakan baru kali ini menerima sembako. Selama ini untuk makan sehari-hari diberi oleh para tetangganya. Dengan adanya sembako ini dapat memberikan keringanan di tengah pandemik wabah COVID-19. Kalau di Balikpapan, mudah-mudahan Balikpapan meraihkan rezeki sehat. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan selamat kalau di sana. Ya gitu aja lah, Pak, ucapan saya nggak ada lagi, sudah lah. Allah aja yang tahu gitu loh, Pak. Hari-hari kerja apa, Bu? Nggak ada, selama kerja ada kerja sekali. Kalau aku kerja Pak, aku beli ini kayu ini, Pak. Selama corona di rumah aja, Bu, ya? Di rumah aja. Nah aja saya nggak ada papanya, makan dikasih orang telur, nah. Sama tetangga, nah. Itu aja, makan telur aja, nggak ada apa-apa. Kalau pendapatnya, saya dapat saya bakul. Ibu Marian berharap agar ada warga yang membantu untuk memperbaiki rumah yang dihuninya saat ini, sehingga tidak perlu khawatir saat beristirahat. Muhammad Idris melaporkan dari Balikpapan. Selain itu, Polsek Balikpapan Barat juga terus berbagi sembako untuk mengurangi beban warga di tengah pandemi wabah virus corona. Pembagian paket sembako langsung diantarkan ke rumah warga. Berikut informasinya. Kapolsek Balikpapan Barat, Kompol Iman Tauhid bersama Dan Romel serta Camat Balikpapan Barat memberikan sumbangan paket sembako kepada warga yang terdampak virus COVID-19 pada Selasa siang. Paket sembako ini dibagikan di beberapa lokasi kelurahan yang sudah didata oleh Babin Kamtipnas, di mana penerima paket sembako ini memang orang-orang yang tidak mampu di tengah merebaknya wabah COVID-19 di kota Balikpapan. Paket sembako yang berisi mie instan, gula pasir, minyak, dan beras yang dibagikan ini diharapkan bisa membantu masyarakat. Bantuan yang diberikan oleh kepolisian ini membuat warga terharu lantaran kebutuhan sembako sangat diharapkan, di mana bantuan sembako ini merupakan yang pertama kali diterimanya. Kita mencari kegiatan di lingkungan dalam rumah sendiri. Jadi dengan adanya sumbangan ini ya, termasuk mendukung lah. Dan alhamdulillah juga istilahnya adanya karantina ini memang virus negatif, tapi unsur positifnya banyak, Pak. Unsur positifnya banyak, diantaranya yaitu gak ada orang yang merasa dirinya yang paling kuat, dirinya yang paling kaya, semua merata. Nah disitulah kelebihannya. Di satu sisi kita dibahkan wabah, tapi di sisi lain dampaknya masyarakat untuk merendahkan dirinya. Ya, lumayan lah. Bagi kita tidak punya apa-apa sekarang kita. Hari-hari kerja apa, Pak? Tidak ada kerja Nggak sekarang. ada kerjaan, Pak, ya? Iya, sudah keluar dari dinas pasar, soalnya umur kita sudah lanjut, Pak. Jadi umur yang 60 ke atas tidak dikerjakan lagi. Tidak hanya di Polsek Balikpapan Barat yang melakukan pembagian paket sembako, namun Polsek Balikpapan Utara, Timur, Selatan, Bandara Polsek Semayang, dan Polresta Balikpapan dengan total sembako 1000 paket yang diberikan kepada warga yang terdampak virus COVID-19. Muhammad Idris melaporkan dari Balikpapan.
Satuan Lalu Lintas Polresta Balikpapan mengawal perjalanan sembako dari Pelabuhan Semayang menuju kawasan Pasar Pandansari. Pengawalan ini dilakukan untuk memudahkan melewati jalur yang ditutup lantaran COVID-19. Untuk mengamankan kendaraan sembako dari Pelabuhan Semayang Balikpapan menuju kawasan Pasar Pandansari Balikpapan Barat, petugas kepolisian melakukan pengawalan truk sembako karena melintasi jalur yang telah ditutup lantaran pandemi COVID-19. Pengawalan dilakukan pada Minggu malam. Selain itu, petugas kesehatan kota Balikpapan juga melakukan pengecekan terhadap sopir truk untuk memastikan kondisi fisik dan suhu tubuh lantaran kapal feri datang dari Surabaya. Hal ini dilakukan oleh petugas kesehatan pelabuhan untuk mencegah penyebaran COVID-19 di kota Balikpapan. Sopir truk, Mulyono, mengatakan perjalanan dari Surabaya hingga Balikpapan berjalan aman karena dilakukan pengawalan oleh polisi. Jadi tadi muat apa ini, Mas? Mas sayur, Pak. Mas sayur. Dari Malang, ya. Kapalnya berangkatnya dari sana tanggal 24 1 hari 2 malam lah sampai sini. Banyak membantu lah, Mas. Soalnya kita kan lewatnya pun juga kayak di sini kan rame. Jadi kalau dikawal kan lancar gitu lah. Ada yang bantu-bantu nepi-nepiin apa? Mobil-mobil di tepi jalan kan ramai situ, Mas. Apakah saat ada hambatan? Saat perjalanan dari Malang ke ada hambatan? Tidak ada lah untuk kemarin-kemarin tidak ada lah, ini lancar-lancar aja. Pengawalan dan pemeriksaan kesehatan oleh petugas di Pelabuhan Semayang dilakukan sejak penutupan Pelabuhan Semayang untuk kapal penumpang akibat COVID-19 yang merebak di kota Balikpapan. Muhammad Idris melaporkan dari Balikpapan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1 juta, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Sementara itu, Babin Kantipmas Polsek di Balikpapan Utara, Aibtu Dwi Harjanta, berinisiatif membuat masker di sela-sela kesibukannya bertugas. Kemudian masker itu dibagikan secara gratis kepada warga. Berikut informasinya. Beginilah aktivitas seorang Babin Kamtipmas Polsek Balikpapan Utara membuat masker kain di sela-sela aktivitas kedinasan yang dilakukan. Selalu menyempatkan diri untuk membuat masker kain di tengah pandemi virus corona. Aibtu Dwi Harjana memanfaatkan kain sisa pembuatan baju polisi untuk dibuat masker. Masker-masker bercorak coklat ini dibuat sendiri oleh tangannya dengan menggunakan mesin jahit tua. Dirinya menegaskan jika masker kain buatannya seluruhnya disumbangkan secara gratis tanpa memikirkan untung. Melalui tangannya, sehari Aibtu Dwi Harjanta bisa membuat masker hingga 25 pieces per hari. Saya omongkan ke warga saya, lu kenapa nggak terima kita kerjain, Bu? Kita berpikir kan untuk bisnis gitu kan. Gimana, Pak, sehari? 20 sampai 25 kan sambil pulang kerja gitu kan. Saya dibantu istri sehari yaitu tadi 20-25 ya. Baginya kalau pas saya kerja Disebar kemana aja? ya ada yang di kantor saya di Polsek Utara situ ada tak bagi sama teman-teman, terus ada juga yang pengunjung yang ibu-ibu udah pakai masker pas ngantri kami kasih. Terus pernah juga untuk pengendara motor itu, terus di pos Rapa itu juga petugasnya sudah kami kasih double bahasanya gitu. Berarti Bapak sampai Di kecamatan warga-warga desa gitu, Pak? Ya ada juga yang gitu kita kasih. Ini semua gratis, Pak? Kita bagi gratis. Kainnya sendiri dari mana, Pak? Stok lama, Pak. Stok lama ya? Stok lama kami waktu masih juga sempat beli banyak untuk persiapan kami. Baju polisi ini kan gampang kusam. Jadi ada dibuat ini, Pak ya? Siap, terus kita manfaatkan untuk ini. Babin Kamtipmas ini, Pak?
Saya kira bagus sekali pemberian masker, tapi yang lebih efisien adalah sembako. Jadi masker gini gimana? Ya mengena sajalah, mengurangi dampak itu. Mudah-mudahan banyak manfaatnya daripada tidak. Yang jelas warga ini utamanya sekarang ini kesulitan bahan pokok itu aja. Dengan menggunakan sepeda motornya, dirinya berkeliling membagikan masker ke warga yang tidak menggunakan masker. Selain warga, masker juga dibagikan ke sesama anggota Polri dan pegawai kecamatan. Muhammad Idris melaporkan dari Balikpapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suto Mujadi, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Sekretaris Fraksi PKB, mengucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat menjalankan ibadah Ramadan 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat untuk melawan COVID-19 juga dilakukan oleh Gepak Kuning dengan membagikan 200 sembako kepada petugas kebersihan Kota Balikpapan. Selain itu, pemerintah Kota Balikpapan juga mendapatkan bantuan APD baju hazmat dan masker serta hand sanitizer. Di hari Kartini, bantuan kembali mengalir bagi warga Kota Balikpapan dan pemerintah Kota Balikpapan. Bantuan sembako sebanyak 200 bungkus ini diberikan kepada petugas kebersihan yang terus menjaga wajah Kota Balikpapan tetap bersih, meski saat ini pandemi COVID-19 masih menghantui. Selain itu juga beberapa APD berupa baju hazmat dan masker dan juga hand sanitizer. Semua diterima oleh wali kota di halaman Pemkot Balikpapan pada Selasa pagi. Bantuan sembako yang diberikan oleh Gerakan Pemuda Asli Kalimantan ini langsung diberikan kepada petugas kebersihan, sementara APD dan hand sanitizer akan diberikan pada rumah sakit yang menangani COVID-19. Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi mengatakan, pemerintah Kota Balikpapan sangat berterima kasih dan memberikan apresiasi kepada warga kota yang peduli sesama atas musibah COVID-19 yang terjadi di Balikpapan saat ini. Hari ini saya hormat betul, terima kasih baik kepada Gepak yang luar biasa mempelopori teman-teman dari organisasi LSM, dari Ormas. Gepak luar biasa 2 kali sudah memberikan bantuan, kemudian dari gereja se-Balikpapan juga terima kasih, kemudian dari Ikatan Pengusaha Perancang Mode juga terima kasih Bu Roy, Bu Ida Roy, kemudian terima kasih Bu Dr. Mina dari Perda Wairi gitu ya, terima kasih. Dan saya kira ini sesuatu yang baik yang membantu kita dan sangat membantu kita. Sementara itu, Harma, seorang petugas kebersihan Kota Balikpapan menjelaskan, bantuan sembako yang diberikan sangat bermanfaat bagi petugas kebersihan, ditambah dengan kondisi saat ini. Kita berterima kasih atas pemberiannya, dan ya. Ini yang pertama atau berapa kali sudah Bu terima Bu? Kalau ini yang pertama sih. Selama ini gimana Bu? Selama pandemi COVID, takut nggak Bu pada saat bersih-bersih? Ya, takut sih. Takut, cuman ya mau gimana lagi, kita lakukan kewajiban kita sebagai tugas kebersihan. Pemerintah Kota Balikpapan berharap agar masyarakat tetap mengikuti anjuran yang sudah disampaikan untuk tetap berada di rumah untuk memutus penyebaran COVID-19. Muhammad Idris melaporkan dari Balikpapan. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah, stay at home. Kita beralih ke informasi selanjutnya mengenai acara Musrembang yang secara virtual dilaksanakan Selasa 28 April. Acara ini menjadi arena penyampaian kritik dari Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi kepada Gubernur Kaltim Isranur. Setidaknya 2 kali Pemprov Kaltim disentil terkait program penanganan dan pemulihan pasca pandemi COVID-19. Inilah suasana acara Musrenbang atau Musyawarah Rencana Pembangunan yang digelar Pemprov Kaltim dengan peserta para wali kota dan bupati se-Kalimantan Timur. Meski agenda utama adalah usulan tiap daerah untuk dimasukkan APBD tahun 2021, tapi suasana penanganan COVID-19 yang sedang melanda di seluruh dunia ini lebih mendominasi. Ketika tiba giliran Rizal Effendi, Wali Kota Balikpapan diberi ruang menyampaikan usulannya.
Rizal yang asal-usulnya seorang wartawan setidaknya 2 kali melontarkan kritik terhadap Pemprov Kaltim. Kritik pertama yang disampaikan soal tematik dari Musrenbang. Dari apa yang disampaikan Pemprov Kaltim, menurut Rizal tidak menggambarkan bagaimana usaha Pemprov dalam pemulihan pasca pandemi. Padahal APBD 2021 seperti juga arahan dari pemerintah pusat semestinya mencerminkan upaya pemulihan kembali situasi pasca pandemi. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan setelah tadi mendengar juga pengarahan dari Menteri Dalam Negeri, dari perencana, dari Bappenas, Bapak Gubernur. Saya kira Musrenbang 2020 ini harus memperhatikan lagi melakukan revisi tentang tema Bapak Gubernur. Karena tidak kelihatan kan temanya yang nasional adalah pemulihan ekonomi. Sehingga kita perlu, saya mohon izin kepada Bapak Gubernur agar Musrenbang walaupun hari ini sudah disimpulkan masih dibuka ruang untuk usulan pemulihan ekonomi dan mensinergikan dengan program rencana nasional karena ada pemulihan ekonomi gitu. Tidak cukup sampai di situ, Wali Kota Balikpapan juga melontarkan kritik kepada Pemprov karena tidak jelasnya soal anggaran jaring pengaman sosial untuk Kota Balikpapan. Karena belum diturunkan anggaran jaring pengaman sosial dari Pemprov, Rizal mendesak agar segera direalisasikan. Kami ini belum jelas betul yang program pemerintah provinsi sampai saat ini masih meraba-raba dan sementara ini yang kami sajikan. Nah, kami minta kalau ini angkanya sudah benar dan programnya sudah benar, segera direalisasikan Pak Gubernur gitu. Karena kami belum tahu kapan realisasinya. Baik bantuan langsung tunai, bahan pokok, bantuan JPS untuk nelayan dan untuk buruh dan petani. Yang dari pemerintah kota kita menyiapkan 70 miliar rupiah untuk jaringan pengaman sosial untuk 70.000 kepala keluarga. Jadi kami mohon yang provinsi segera dan jelas Pak Gubernur gitu, karena sampai sekarang kita tidak mengetahui sampai di mana peran rencananya. Mendapat 2 kritikan dari Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi, Gubernur Kaltim Isranul menanggapi santai. Menanggapi dari Balikpapan, Pak Kiai Rizal Effendi. Yang pertama adalah soal kenapa belum ada realisasi penyampaian jaring pengaman sosial yang dari provinsi. Yang kami dapatkan sekarang kesulitannya adalah ada pendataan yang dari kabupaten kota belum match mengenai identitas dan segala macamnya. Jadi ini juga segera, dan tadi kalau memang tadi sudah disebutkan begitu, mestinya itu segera dikirim sehingga ini menjadi bahan pertimbangan kita untuk menyalurkan jaring pengaman sosial tersebut. Tim Kaltim TV Hardin melaporkan. Marhaban ya Ramadan, Bersihkan hati, Jernihkan pikiran, dan sucikan perbuatan. Jangan lupa ikuti anjuran pemerintah untuk tetap di rumah, cuci tangan, dan jaga kesehatan. Kami segenap jajaran direksi, staf dan karyawan Kaltim TV mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1441 Hijriah. Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi bersiap-siap mengusulkan status PSBB atau pembatasan sosial berskala besar ke Menteri Kesehatan melalui Gubernur Kaltim. PSBB dilakukan setelah melihat fakta penyebaran virus dengan penularan yang semakin besar. Usulan PSBB disampaikan oleh Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi saat Musrenbang tahun 2020 yang diselenggarakan Pemprov Kaltim. Alasan PSBB karena sudah ada penularan antar warga atau transmisi lokal. Karena itu kami akan bersiap-siap mengajukan permohonan PSBB Pak Gubernur gitu, karena sudah ada juga yang transmisi lokalnya. Balikpapan adalah kota terbesar dalam jumlah pasien positif terinfeksi COVID-19. Data yang disampaikan Wali Kota Balikpapan dalam Musrenbang yang dipimpin Gubernur Kaltim Isranur itu untuk pasien positif per 27 April ada 28 orang, 1 meninggal dunia dan 6 sembuh. Persiapan yang dilakukan Pemkot Balikpapan dengan mengkalkulasi dampak jika dilakukan PSBB, misalnya dengan menghitung pertumbuhan ekonomi. Menurut Rizal Effendi, berdasarkan prediksi dari Bank Indonesia, jika PSBB dilakukan 3 bulan,
Pertumbuhan PDRB atau Produk Domestik Regional Bruto Balikpapan hanya sekitar 3-0,8%. Prediksi dari Bank Indonesia bahwa pertumbuhan ekonomi di Balikpapan kalau sampai 3 bulan maka kira-kira nanti hanya 1,8 sampai 2,3%. Kalau dilaksanakan PSBB kemungkinan hanya pertumbuhan ekonominya hanya 0,3 sampai 0,8%. Respon rencana Wali Kota Balikpapan mengusulkan PSBB, Gubernur Kaltim Isran Nur mengatakan rencana PSBB itu sebenarnya sama dengan local lockdown yang pernah disampaikannya pada 17 Maret lalu. Hanya saja kebijakan itu bukan porsi daerah, tapi merupakan kewenangan pemerintah pusat. Nantinya Balikpapan ingin menyampaikan sebuah rencana PSBB. Sebenarnya gubernur itu tanggal 16 itu sudah PSBB, itu lebih dari PSBB. Hitungannya sudah memang tidak salah. Tapi karena ketentuannya tidak boleh lokal lockdown itu ya sama-sama aja dengan PSBB ini. Tapi karena tadi tidak boleh dilaksanakan dan harus sesuai dengan aturan adalah kebijakan pemerintah pusat, ya kita ikuti aja. Jadi kalau kemarin tanggal 17 Maret itu kita lakukan lokal lockdown, no out, no in. Itu bahasa Kota Balikpapan. Jadi kalau mungkin kita tidak begini banyak. Bayangkan sekarang itu klaster Bogor, klaster perjalanan, klaster Goa yang sekarang merambat sampai ke Kutai Barat, merambat meningkat jumlahnya ke PPU. Saat ini dengan status KLB atau kejadian luar biasa, Balikpapan sudah menempuh pembatasan keluar masuk orang daerah itu. Bahkan pelayanan komersil penerbangan di Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan sudah ditutup. Tim Liputan Kaltim TV, Hardin melaporkan. Rencana peningkatan status Kota Balikpapan menjadi PSBB atau pembatasan sosial berskala besar didukung oleh Pemprov Kaltim. Menurut Sekretaris Daerah Pemprov Kaltim Muhammad Sabani, secara prinsip Pemprov tidak keberatan dan menunggu surat usulan dari Pemkot Balikpapan. Berikut informasinya. Wacana penerapan PSBB di Kota Balikpapan disampaikan langsung oleh Wali Kota Balikpapan dalam acara Musrenbang secara virtual yang digelar Pemprov dengan menghadirkan Gubernur Kaltim Isran Nur. Karena situasi pandemi COVID-19 sudah berada pada titik mengkhawatirkan, terindikasi sudah ada transmisi lokal atau penyebaran penularan virus antar warga, maka Pemkot Balikpapan mulai menyiapkan PSBB. Tentang rencana itu, menurut Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Muhammad Sabani, Pemprov mendukung dan menunggu usulan surat dari Pemkot Balikpapan. Surat itu nantinya disampaikan ke Menteri Kesehatan sebagai otoritas yang ditunjuk oleh undang-undang mengeluarkan izin. Ya, kita mendukung ya, dan kita akan membackup sesuai dengan memang kewenangan di provinsi, apa-apa yang harus kita apa-apa yang dibutuhkan oleh pemerintah Kota Balikpapan. Tentu harus bersinergi dengan pemerintah kota setempat. Ya, kita menunggu usulannya, nanti kita akan rekomendasikan dan kita akan teruskan kepada Menteri Kesehatan. Dan dalam aktivitas pelaksanaannya, hal-hal terkait dengan karantina, hal-hal terkait dengan peningkatan kesehatan masyarakat, ya, jaring pengaman sosial maupun juga untuk dukungan stimulus ekonomi mikro dan kecil, kita akan upayakan, kita bantu karena kita sudah mengalokasikan dana untuk kegiatan-kegiatan tersebut. Wali Kota Balikpapan mengakui pandemi COVID-19 memberikan dampak besar di Kota Balikpapan. Rencana PSBB akan ditempuh setelah semua sisi diperhitungkan, terutama menyangkut warga yang terdampak dan kehidupan ekonominya. Pertama, Bapak Gubernur, saya mohon maaf lapor dulu tentang penanganan COVID-19, Pak. Karena Balikpapan tertinggi di seluruh Kalimantan Timur. Bapak lihat bahwa angka pasien positif kita terkonfirmasi positif 28 orang. Dan yang dirawat sekarang ini masih 21, meninggal 1 orang.
dan 6 orang sembuh. Kemudian yang PDP-nya ada 84, yang masih dirawat 13, meninggal 4 orang, dan yang sembuh 67 orang. ODP-nya sekarang 728. Karena itu kami akan bersiap-siap mengajukan permohonan PSBB Pak Gubernur, gitu. Karena sudah ada juga yang transmisi lokalnya. Data yang disampaikan Wali Kota Balikpapan, jumlah warga terdampak COVID-19 yakni terjadi PHK atau pemutusan hubungan kerja dan dirumahkan mencapai 6.421 orang. Kemudian sektor UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah sebanyak 1.286 usaha dan pedagang pasar 2.275 pedagang. Tim Kaltim TV Hardin melaporkan. Demikian Balikpapan sepekan pada hari ini, dan ikuti kami di channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Kaltim TV, siaran kemajuan.